tutto solo. Preferisce andare per vie centrali. Controllo di petto, la mette giù. Adesso prova ad accelerare, 3 contro 2. Può andare in percussione, è tutto solo in area di rigore. Il tiro, fuori, il pallone è andato fuori. Selamat datang di episode spesial Optis. Kali ini gue Rangga, gue sendirian. Sebelum kita mulai episode kali ini, mungkin ada baiknya teman-teman bisa subscribe dan juga bisa dengerin podcast kita di optis.id maupun di Instagram kita juga sama, atau TikTok di optis.id. Oke, mungkin sesuai dengan judul yang sudah gue omongin, kali ini kita bakal bahas mungkin teman-teman yang di medio 90 atau 2000-an kelahiran di sekitar itu mungkin banyak yang nggak tahu. Begitupun juga gue, kalau gue nggak melakukan ngulik-mengulik atau bermain Football Manager, mungkin satu nama ini bakal mudah untuk dilupakan dalam sejarah sepak bola Italia. Namanya adalah Pro Vercelli. Dia sebutannya adalah Leoni atau bisa disebut Singa. Tapi sesuai dengan namanya, memang Singa ini sudah tertidur cukup lama. Banyak yang kenal Pro Vercelli memang di medio 1900 awal, ataupun bisa dibilang dia salah satu pionir dan juara Liga Italia di medio-medio awal. Mungkin salah satu hal yang cukup besar terjadi di medio akhir 2020, di mana Alberto Gilardino sempat ditunjuk sebagai pelatih Pro Vercelli, biarpun memang kisah cinta yang terjadi antara Gilardino dan juga Pro Vercelli cuma bertahan selama 1 musim. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin teman-teman bisa coba searching, atau mungkin kalau teman-teman suka nonton Pinsport, mungkin teman-teman bakal aware bahwa gue udah beberapa kali atau mungkin 2 kali pakai jersinya Pro Vercelli. Sebenarnya kalau kita bicara masalah Pro Vercelli, secara kota ataupun secara klub, dia bukan klub yang cukup besar ya teman-teman. Jadi mungkin kalau bisa di-compare dengan beberapa tim besar lainnya, ataupun tim-tim tua di era-era awal, Pro Vercelli itu lahir dari kota Vercelli, sesuai dengan namanya. Dia berada di utaranya kota Milan, jadi kalau naik kereta itu mungkin bisa mengambil waktu kurang lebih 1 jam. Dan secara kisah klub sepak bolanya sendiri bisa dibilang cukup menarik atau cukup lucu, karena mungkin kalau yang lain kita bisa lihat historinya adalah rata-rata klub sepak bola itu diawalin dari mungkin olahraga kriket ataupun olahraga mungkin rugby, tapi Pro Vercelli sendiri lahir justru dari gym. Agak cukup menarik sih kalau misalkan kita ambil dari sejarahnya sendiri, karena klubnya ini juga berbasis dari gym. Tapi itu yang membuat Pro Vercelli jadi salah satu tim yang cukup disegani di medio 1900-an awal sampai mungkin 1910 akhir, karena di sepak bola yang belum mengenal taktik yang begitu teknis ya, karena Italia kan yang dikenal adalah tim dengan atau klub yang dikenal dengan permainan yang cukup taktis atau cukup strategis, karena taktikal Italia cukup lumayan kompleks dan banyak melahirkan pelatih-pelatih baik. Nah, tapi di era medio 1900 awal sepak bola itu belum sekompleks itu. Jadi kenapa Pro Vercelli bisa menjadi salah satu klub yang bisa mendominasi, karena yang pada saat Pro Vercelli diciptakan itu karena lahir dari gym, fisikalnya sangat-sangat baik sekali gitu. Karena lahir dari gym dan yang dimainkan juga memang lebih banyak anak-anak muda. Ini berawal dari titel pertamanya Pro Vercelli di tahun 1908, di mana mungkin teman-teman kalau berbicara masalah sejarah, teman-teman tahu Mussolini dan fasismenya dia seperti apa. Jadi ada 2 kompetisi yang diciptakan. Jadi kompetisi yang pertama itu adalah kompetisi Liga Italia yang hanya boleh dimainkan oleh orang-orang lokal. Lalu ada juga satu lagi namanya Federal Championship, dan itu cuma boleh dimainkan sama orang-orang bisa dibilang orang-orang luar dari Italia atau foreigner lah, mungkin kalau bahasa kerennya atau bahasa Inggris seperti itu.
Nah, karena dimulainya dari split liga itu, banyak sebenarnya tim ataupun klub-klub yang akhirnya menarik diri dari terjadinya perpecahan itu. Nah, tapi justru dari mulainya perpecahan itu justru muncul keuntungan untuk Pro Vercelli dan juga beberapa klub-klub tradisional lainnya. Dan di situ juga mungkin kita mulai mengenal tim-tim macam Inter maupun Sampdoria yang akhirnya mereka muncul untuk bermain di liga yang sifatnya untuk orang-orang foreigner. Nah, mungkin itu sejarah awalnya kenapa Pro Vercelli bisa menang dapat gelar pertama dan juga kenapa terjadinya atau sejarah awalnya klub-klub Italia berpecah. Kurang lebih seperti itu. Nah, berbicara masalah klub dan kotanya sendiri. Jadi kebetulan gue belum sempat dapat waktu kemarin pada saat ke Italia untuk bisa mengunjungi kota Vercelli. Stadionnya bernama Silvio Pirola Stadium. Klub dan stadionnya itu cuma bisa meng-cater atau bisa menghandle 5.000 penonton. Jadi mungkin kalau di Jakarta, karena gue tinggal di Jakarta Barat, mungkin gampangnya adalah stadion lapangan bola gitu. Jadi benar-benar stadion komplek atau stadion SSB yang memang cater atau bisa nge-handle orangnya sangat sedikit. Ya mesti diakui karena memang kotanya kecil. Mungkin teman-teman bisa googling dan lihat di Google Map juga bahwa memang kotanya sangat kecil. Dan ini yang menjadi hal yang menarik karena di antara tim-tim besar lainnya justru yang mendapatkan titel pertama kalinya adalah salah satu dari kota kecil ini. Ini yang jadi menarik. Dan banyak juga cerita-cerita pada saat dia mendapatkan titel dan lagi mendominasi di Serie A. Mungkin bukan Serie A kali ya, Italy Championship. Karena dulu juga belum ada sistem degradasi juga. Nah, itu salah satu hal yang paling besar karena dulu Lazio juga salah satu tim besar juga dan juga tim ibu kota. Dia itu pernah di satu waktu tahun 1913 itu mereka bisa menang di satu kompetisi itu cuma kebobolan 3 gol di semua kompetisi dan mengalahkan salah satu tim besar Lazio 6-0 di National Final. Jadi mungkin kalau teman-teman yang penasaran dengan konsep liganya seperti apa, mungkin nanti teman-teman bisa coba searching di Google juga. Karena konsep liga di medio 1900-an awal itu memang cukup unik dan memang berbeda dengan konsep liga yang kita kenal sekarang. Sebelum eranya Mussolini dan memang 1900-an awal mungkin masih cukup beragam ya secara olahraga. Nah, yang menarik adalah ketika memang masuk fase-fase menuju ke era peperangan, banyak kejadian di Italia itu memang wajib militer. Nah, yang menarik di media justru itu adalah blessing in disguise-nya untuk Pro Vercelli karena balik lagi tadi gue tarik ke belakang karena Pro Vercelli lahir dari klub Jin. Akhirnya mereka tim-tim lain mungkin akan kesulitan karena stok pemainnya mereka atau secara pemain mereka punya beberapa pemain andalan tapi mereka harus masuk ke wajib militer. Nah, yang lucunya Pro Vercelli pada saat di medio menuju peperangan itu dia memainkan pemain-pemain usia 10 sampai 15 orang. Memang tidak selalu berakhir manis ya karena ada satu waktu ketika dia dibantai sama Inter itu 10-3. Nah, itu juga nggak selalu berakhir manis, tapi itu yang membuat sistem dari Pro Vercelli itu sebenarnya berprogres karena youth sistemnya dia atau pemain mudanya banyak dapat pengalaman dan banyak dapat waktu bermain. Nah, akhirnya banyak juga pemain-pemain yang mungkin di era 1900-an awal atau mungkin bisa dibilang legend-legendnya Serie A bermunculan dari Pro Vercelli. Salah satunya mungkin tadi yang udah gue sebut, stadion sepak bolanya Pro Vercelli itu diambil dari pemain dengan gol terbanyak di Serie A. Jadi ada dua hal besar yang terlahir dari Pro Vercelli di saat itu, yaitu Pro Vercelli itu sendiri yang memenangkan 7 gelar Serie A. Salah satu yang cukup besar dibandingkan Roma, Lazio, Napoli itu Pro Vercelli dan mungkin on par dengan mungkin Genoa ya, gua agak lupa atau Torino. Dia itu jadi salah satu tim dengan gelar Serie A terbanyak dan juga Silvio Pirola lahir sebagai penyerang dengan gol terbanyak yaitu 106 gol dari 99 pertandingan. Memang banyak hal-hal yang magical terjadi dari tim dari kota kecil dan ini juga jadi suatu hal yang mengagetkan untuk banyak tim-tim di
di Italia juga, karena salah satu banyak mungkin teman-teman bisa coba searching di Google atau di YouTube, banyak juga rekaman-rekamannya, biarpun ya mesti dimaklumi ya, videonya hitam putih juga, jadi ya ada cukup banyak kekurangan, jadi ya mungkin itu yang bisa dilihat dari perkembangannya. Nah, medio kesuksesan terakhir yang bisa didapatkan, mungkin tadi yang 106 gol dari 99 pertandingan itu adalah salah satu legendnya lagi, itu namanya Carlo Rampini. Pirola itu dia menciptakan gol sebanyak 333 gol dari 619 pertandingan. Dan memang medio awal dia terlahir di Pro Vercelli tahun 29 sampai 34, 51 gol, dan dia jadi salah satu top scorer terbanyak Lazio juga, 143 gol. Nah, itu juga salah satu legend yang terjadi. Nah, di medio 91-92 dia mendapatkan title back to back di bawah Guido Ara, di mana menjadi salah satu dari hal kesuksesannya mereka, dan juga memang pada akhirnya dimulai dari setelah title terakhir ini juga terlihat bahwa Pro Vercelli mulai cukup menurun. Nah, tadi balik lagi ke Silvio Pirola, dia di medio 20-an akhir memang jadi salah satu pemain yang cukup bisa dibilang influence, 51 gol di 5 musimnya, jadi ini terjadi di 7 musim setelah terakhir kemenangannya Pro Vercelli di Serie A. Jadi dia 50 gol untuk 5 musim, berarti mungkin rataan 10 gol dalam setiap musim ya. Dalam total 127 pertandingan menghasilkan 21 gol. Cukup sangat impresif untuk tim bisa dibilang mungkin tim yang udah nggak terlalu konsisten di Serie A. Dan ada salah satu statement yang menarik dari Presiden Pro Vercelli. Jadi dia mengumumkan atau dia bilang bahwa dia nggak bakal pernah atau nggak bakal mau menjual Silvio Pirola. Bahkan itu jika ditawarin semua emas di dunia. Jadi bisa dibayangkan betapa berharganya dia di sebuah tim yang kecil, dia berani mengeluarkan statement kayak gitu. Karena buat dia, ketika dia menjual Silvio Pirola, menurut dia penurunan Pro Vercelli pasti akan dimulai dari situ. Dan betul, jadi ketika statement itu keluar, dan memang ketika Silvio Pirola keluar dari Pro Vercelli, ya pada akhirnya Pro Vercelli juga kesulitan untuk mendapatkan bakat-bakat baru, dan mesti diakui di medio 30-an sudah mulai banyak tim-tim besar yang mulai bermunculan gitu. Mungkin di medio itu kita bisa kenal ada Torino, mungkin juga ada Juventus juga salah satu yang udah cukup terkenal lah ya di medio-medio itu. Di 30-an awal Juventus 30-31 sampai 34-35 Juventus dapat gelar beruntun juga. Jadi di situ juga kita udah ada Bologna yang sudah mulai beranjak naik, ada Ambrosiana, ada Inter. Di situ juga udah mulai muncul tim-tim besar, ada Torino mungkin di 30-an awal, medio 30-an awal mulai besar lah ya. Dan itu mesti diakui dengan kota yang kecil, mungkin dengan keadaan keuangan juga yang tidak terlalu baik. Jadi pada akhirnya Silvio Pirola pada saat di musim kelimanya dia akhirnya memutuskan pindah ke Lazio, dan juga mengukuhkan title seorang Silvio Pirola menjadi pencetak gol Serie A terbanyak. Biarpun setelah itu Pro Vercelli Silvio Pirola ketika dia pindah di musim itu, terjadilah petaka yang terjadi di Pro Vercelli. Pada saat itu langsung Pro Vercelli turun ke peringkat paling bawah di Serie A. Dan itu adalah waktu terakhir Pro Vercelli menginjakkan kaki di Serie A. Jadi setelah itu Pro Vercelli sudah tidak pernah lagi beranjak ke Serie A. Prestasi terbaik yang dilakukan oleh Silvio Pirola itu adalah di Serie B. Jadi pada saat ketika 35 dia degradasi ke Serie B, tahun 1948 mereka terdegradasi lagi ke Serie C. Sistem liga di Serie A juga salah satu yang cukup rumit juga, karena Serie C itu timnya cukup banyak. Jadi untuk bisa masuk ke promosi ke Serie B, pilihannya adalah masuk ke peringkat 1 dan itu akan otomatis promosi ke Serie B, atau peringkat 2 sampai peringkat 6 atau peringkat 8, gua agak lupa. Dan itu harus playoff melawan tim Serie C yang lain. Nah, ya itu
cukup rumit dan cukup menyulitkan untuk Pro Vercelli. Biarpun Pro Vercelli sempat mengalami masalah finansial dan sebenarnya Pro Vercelli sempat bangkit dan main di Serie B, biarpun seingat gua di 2010-an awal atau belasan pertengahan mereka sempat main di Serie B dan cuma bertahan 2 musim. Buat gua sangat menanti kebangkitan salah satu tim tertua di Serie A juga, karena buat gua cerita dari from zero to hero atau from zero and to hero lagi, buat gue, atau membangkitkan macan yang atau singa yang tertidur, buat gue itu adalah cerita yang cukup menarik, karena mungkin teman-teman yang udah atau ngikutin Serie A dari lama juga pasti pengen melihat bahwa akan ada lahirnya raja-raja baru juga kan di liga. Kita nggak pengen lihat itu lagi ya. Semoga gue sih sangat berharap sih tim ini akan bisa kembali ke era kejayaannya lagi. Dan mungkin kalau teman-teman main FM mungkin udah bisa mainin Pro Vercelli sebagai salah satu challenge kalian, karena gue sih udah mainin Pro Vercelli di FM 2023 dan gue berhasil mendapatkan gelar pertama setelah akhirnya gue bermain 10 musim buat gue, dan itu buat gue jadi salah satu hal yang menyenangkan buat gue melihat tim ini bisa kembali lagi ke Serie A, dan gue berharap semoga dia bisa kembali ke habitatnya dia, yaitu Serie A lagi. Mungkin itu aja yang bisa gue share untuk teman-teman semua. Semoga kalian jadi nambah satu klub tambahan lagi untuk yang bisa kalian ikutin, karena bosan gak sih ngikutinnya Serie A terus. Semoga ini juga bisa jadi wawasan baru buat teman-teman atau bisa jadi hiburan dikala teman-teman lagi kerja ataupun lagi di perjalanan. Itu aja dari gue sebagai perwakilan dari teman-teman Optis yang lain. Gue thank you untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, dan semoga kalian bisa mendengarkan episode yang lain. Itu aja dari gue. See you di episode-episode lainnya. Bye-bye.